Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Jadi kembali lagi kita laksanakan pembelajaran daring di minggu kelima ini, semester ganjil 2020-2021. Nah, pada pembelajaran sebelumnya Ibu sudah membagikan materi mengenai menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Jadi sebelumnya kita sudah belajar yang pertama itu pengertian limit melalui pendekatan grafik, yang kedua pengertian limit secara intuisi, dan yang ketiga kalian sudah catat menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Nah, Ibu sudah kasih kemarin tugas untuk membuktikan rumus-rumus dasar limit fungsi trigonometri. Akan tetapi ada beberapa kesalahan, jadi silakan diperbaiki. Kembali lagi, materi kita adalah menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Nah, di sini dituliskan bahwa sebelumnya di kelas 11 kalian belajar limit fungsi aljabar. Nah, menyelesaikan limit fungsi trigonometri itu sama halnya dengan menyelesaikan limit fungsi aljabar. Pertama adalah kita langsung substitusi secara langsung. Substitusi di sini artinya kan mengganti variabel x. Akan tetapi jika kita sudah substitusi langsung dan menghasilkan bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu di sini adalah 0 per 0, ataukah dalam artian intinya adalah mendapatkan penyebut 0. Jadi apabila kita selesaikan soal dengan cara substitusi akan tetapi mendapatkan penyebutnya 0, artinya kita harus menggunakan alternatif lain. Nah, di sini setelah dijelaskan bahwa ada 3 langkah menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Yang pertama, kalian belajar masalah rumus dasar limit fungsi trigonometri. Nah, ini rumus dasar artinya inilah rumusnya, artinya nanti beberapa soal akan kita kembangkan, kemudian nanti mau tidak mau pasti menggunakan beberapa rumus dasar limit fungsi trigonometri. Jadi rumus dasar nanti ini kalian harus hafal baik-baik ya. Kemudian jikalau misalkan soalnya tidak sesuai dengan rumus dasar limit fungsi trigonometri, artinya kita bisa substitusi langsung atau difaktorkan. Nah, ingat materi menggunakan substitusi langsung itu kalian harus mendapatkan bentuk tentu, artinya bukan 0 per 0 atau penyebutnya 0. Nah, jikalau metode substitusi langsung dan pemfaktoran tidak bisa digunakan, maka kita ke metode yang terakhir, yaitu metode menyederhanakan. Nah, di sini metode menyederhanakan kalian harus ingat kembali beberapa rumus identitas fungsi trigonometri. Jadi silahkan buka kembali buku kelas 10 matematika wajib semester 2 ya. Oke. Nah, di sini kalian sudah tulis rumus dasar limit fungsi trigonometri. Jadi kita melihat di sini kenapa ya tidak terdapat rumus untuk cos. Jadi telah dijelaskan di video yang Ibu bagikan ya, apa alasannya sehingga tidak terdapat rumus khusus untuk cos. Jadi yang ada rumus dasarnya hanya sin dan tangan. Jadi kita perhatikan, jadi apabila kalian mendapatkan soal seperti yang ini, itu artinya dia menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri, artinya langsung saja ganti dengan 1 ya. Langsung ganti dengan 1. Jadi nilainya itu adalah 1. Misalkan di sini limit x mendekati 0, sin x per x sama dengan 1. Ingat, sin x ya, bukan sin 2x. Beda lagi kalau dia sin 2x. Jadi di sini hanya sin x per x. Kemudian dikembangkan lagi beberapa rumus di sini. Jadi ingat, kalian nanti ndak usah, kalau memang bisa kalian menggunakan rumus dasar atau rumus yang dikembangkan yang ada di sini. Jadi ini bisa dikatakan bahwa dia adalah cara cepat ya. Oke, bisa dipelajari selanjutnya lagi ya. Kemudian, nah di sini ini yang tugas kalian. Oke, selesai. Terus, nah Ibu jelaskan metode
metode substitusi langsung. Jadi nanti Ibu kasih ini untuk diisi titik-titiknya. Jadi ingat, ini adalah metode substitusi langsung atau memfaktorkan ya. Jadi ingat, substitusi langsung kan artinya kita langsung mengganti nilai X-nya ya. Di sini kita lihat contoh, Ibu tuliskan, kita lihat yang pertama tadi, limit X mendekati Pi. Jadi ingat Pi itu nilainya berapa ya. Jadi Ibu kasih contoh di sini yang kita bahas nomor 1 saja. Ya, perhatikan. Ibu tulis di whiteboardnya. Jadi soalnya tadi kan ada salah. Jadi soalnya di situ limit X mendekati Pi. X tambah cos X. Jadi sama dengan. Jadi ingat, kalau kita ganti nilai X-nya, langsung hilangkan kata limitnya. Jadi bisa langsung diganti sin Pi ditambah cos Pi. Kita tinggal mencari sin Pi itu berapa. Ingat Pi itu 180. Jadi Ibu sudah ajari kemarin cara mencari dengan jari. Jadi kita cari 180 itu di mana ya. Jadi kita mulai 0, 90. 180 di sini. Sin di sini berapa? Sin di sini berapa? Sin di sini berapa ya? Kita mulai kemarin sin di sini kan 0. Jadi ditulis 0. Ditambah. Cos di sini berapa? Cos di sini kan 1, tapi ingat 180 itu berada di koordinat kedua, sementara yang positif di koordinat kedua hanya sin. Jadi nilai cosnya adalah minus ya, jadi hasilnya adalah min 1 ya. Oke, kembali lagi. Untuk yang kedua 3, 4, dan 5 nanti Ibu bagikan di WA nya untuk coba-coba dikerja. Sekarang kita pindah ke metode menyederhanakan. Ingat, untuk metode menyederhanakan nanti itu kalian harus banyak-banyak mengingat rumus identitas ya. Misalkan sin pangkat 2x ditambah cos pangkat 2x itu hasilnya apa, tangan x itu apa per apa, kemudian cos 2x itu apa rumusnya, sin 2x apa rumusnya. Dan dibuka kembali buku kelas 10 matematika wajib. Setelah metode menyederhanakan, artinya tiba pada uji kompetensi, kita akan ulangan harian. Akan tetapi ulangan harian dilaksanakan jika setengah dari jumlah kalian itu memahami bab 1 ini, yaitu limit fungsi trigonometri. Ya, oke, saya rasa cukup penjelasan Ibu. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui Google Classroom, bisa melalui WA group. Ya, Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.